Persamaan diferensial eksak orde 1. Penjelasan yang akan saya jelaskan adalah latar belakang dari persamaan diferensial eksak orde 1. Berikut ada beberapa poin dari latar belakang, yaitu yang pertama, mengapa harus belajar persamaan diferensial eksak orde 1. Yang kedua, tujuan dari persamaan diferensial eksak orde 1. Yang ketiga, kegunaan dari persamaan diferensial eksak orde 1 dalam matematika. Dan yang keempat, perbedaan antara persamaan diferensial eksak orde 1 dengan yang tidak eksak. Langsung saja kita masuk pada poin yang pertama. Mengapa harus belajar persamaan diferensial eksak orde 1? Persamaan diferensial orde pertama yang eksak merupakan bagian penting dalam kalkulus diferensial dan integral. Memahami konsep ini sangat penting karena mereka memungkinkan kita untuk memodelkan dan menyelesaikan berbagai masalah dinamis yang melibatkan laju perubahan dalam sistem. Belajar tentang persamaan ini memberikan dasar yang kuat dalam matematika dan membantu kita memahami bagaimana perubahan kecil pada variabel dapat mempengaruhi hasil akhir dari suatu sistem. Selain itu, pengetahuan ini mendasari banyak teori matematika lanjutan dan aplikasi praktis dalam sains dan teknik. Kita lanjut pada tujuan. Tujuan utama dari mempelajari persamaan diferensial orde pertama yang eksak adalah untuk memahami bagaimana menemukan solusi eksak dari persamaan yang menggambarkan sistem dinamis. Dengan mempelajari persamaan ini, kita dapat ada 3 poin. Pertama, mengembangkan keterampilan pemecahan masalah, yang dimana kita mengidentifikasi dan menyelesaikan persamaan diferensial eksak dengan teknik matematis yang tepat. Kedua, memahami dinamika sistem, di mana kita mempelajari bagaimana variabel dalam suatu sistem berubah seiring waktu dan ruang. Dan yang terakhir, kan kompetensi matematika, yang dimana kita menguasai konsep-konsep dasar yang menjadi pondasi untuk studi lebih lanjut dalam matematika aplikasi ilmiah lainnya. Berikutnya adalah kegunaan dalam matematika. Persamaan diferensial orde pertama yang eksak memiliki berbagai kegunaan dalam matematika. Pertama, pemodelan matematika digunakan untuk membangun model matematis dari fenomena alam dan teknis seperti aliran fluida, pertumbuhan populasi, dan dinamika ekonomi. Yang kedua, analisis sistem membantu dalam menganalisis dan memahami stabilitas serta respon sistem terhadap berbagai kondisi awal. Ketiga, pengembangan metode numerik menjadi dasar bagi pengembangan algoritma numerik untuk menyelesaikan persamaan diferensial yang lebih kompleks. Empat, teori kontrol dan optimasi digunakan dalam desain dan analisis sistem kontrol untuk memastikan sistem beroperasi dengan efisien dan stabil. Berikutnya adalah perbedaan eksak dan bukan eksak. Persamaan diferensial orde 1 dapat dikategorikan menjadi eksak dan tidak eksak berdasarkan bentuk matematis dan cara penyelesaiannya. Pertama, ada beberapa poin, yaitu persamaan diferensial eksak. Kesatu, persamaan diferensial dikatakan eksak jika dapat ditulis dalam bentuk M kurung XY tutup kurung DX, N dalam kurung XY tutup kurung DY sama dengan 0, di mana M dan N adalah fungsi-fungsi yang memiliki turunan parsial kontinu. Kedua, syarat yang harus dipenuhi adalah do M per DY sama dengan do N per DX. Ketiga, persamaan ini dapat diintegrasikan langsung menjadi potensi Pi dalam kurung XY tutup kurung M dx plus N dy, di mana fungsi Pi dalam kurung XY tutup kurung ini adalah solusi umum dari persamaan diferensial eksak. Kemudian yang selanjutnya adalah persamaan diferensial tidak eksak. Poin yang pertama adalah persamaan diferensial yang tidak memenuhi syarat eksak disebut tidak eksak. Kedua adalah untuk menyelesaikannya perlu mencari faktor pengintegrasi di mana mu dalam kurung XY tutup kurung yang menjadikannya eksak. Dengan kata lain, setelah mengalihkan persamaan dengan mu dalam kurung XY tutup kurung, persamaan tersebut menjadi eksak dan dapat diselesaikan seperti persamaan eksak. Kita akan mempelajari teori dasar dari persamaan diferensial eksak orde pertama.
Nah, di teori dasar ini kita akan belajar gimana sih cara kita mencari solusi umum dan solusi khusus dari persamaan diferensial eksak orde pertama. Nah, langsung aja yuk. Yang pertama, di sini ada yang namanya defining properties atau sifat-sifat yang mendefinisikan. Nah, pada bagian ini dijelaskan apa sih persamaan diferensial eksak. Nah, kemudian juga ada yang namanya bentuk persamaan diferensial eksak. Di mana teman-teman, persamaan diferensial eksak itu memiliki bentuk mx, y dx ditambah nx, y dy sama dengan 0. Dengan mx, y dan nx, y adalah fungsi dari variabel x dan variabel y. Selanjutnya, setelah kita mengetahui bentuk umum dari persamaan diferensial eksak, kita juga harus tahu apakah persamaan yang nanti ada di soal itu benar-benar eksak atau bukan. Nah, jadi teman-teman, persamaan itu benar-benar disebut eksak jika memiliki sebuah fungsi gx, y. Sehingga jika kita substitusikan atau kita masukkan menjadi dgx, y sama dengan mx, y dx ditambah nx, y dy. Yang artinya mx, y dan nx, y bisa dianggap sebagai turunan parsial dari suatu fungsi gx, y, di mana masing-masing turunan terhadap x dan terhadap y. Kemudian teman-teman, untuk mengetahui apakah persamaan itu benar-benar eksak atau enggak, kita juga bisa melakukan yang namanya uji keeksakan atau test for exactness, di mana untuk memeriksa apakah persamaan itu eksak, kita bisa melihat turunan parsial dari mx, y terhadap y dan turunan parsial nx, y terhadap x. Nah, ini contoh persamaannya, di mana persamaan eksak atau dikatakan eksak jika ini simbol ini teman-teman dibacanya do ya. Do ini artinya turunan parsial. Jadi bisa dibaca seperti do m per do y sama dengan do n per do x, atau turunan parsial m terhadap y sama dengan turunan parsial n terhadap x. Nah, lihat ya, jika kondisi ini terpenuhi, maka persamaan diferensial disebut eksak. Nah, sampai sini gimana teman-teman? Masih bingung? Kalau masih bingung, tenang aja, nanti akan kita bahas lebih dalam lagi di selanjutnya. Yuk, kita lanjut. Nah, kemudian setelah teman-teman mengetahui jika persamaan itu eksak, kita selanjutnya melakukan yang namanya metode penyelesaian atau method of solution. Nah, bisa dibaca teman-teman, langkah 1 dari metode penyelesaian adalah menemukan fungsi. Fungsi dari gx, y. Karena persamaan ini eksak, maka mx, y dan nx, y haruslah turunan parsial dari suatu fungsi gx, y. Sehingga do g per do x sama dengan mx, y. Dan do g per do y sama dengan nx, y. Untuk menemukan gx, y, kita bisa melakukan langkah-langkah berikut. 1. Integrasi teman-teman. Nah, integrasi terhadap apa? Integrasi terhadap mx, y. Mx, y-nya itu kita integrasikan lagi terhadap x. Nah, teman-teman, integrasi mx, y terhadap x ini akan memberikan sebagian bentuk dari gx, y. Tetapi masih mungkin ada fungsi tambahan yang bergantung hanya pada y. Misalnya hy. Nah, kedua, temukan hy dengan menggunakan nx, y. Nah, dengan menurunkan hasil integrasi terhadap y dan membandingkannya dengan nx, y, kita bisa menemukan bentuk dari hy. Nah, langkah kedua adalah menyatakan solusi. Setelah kita menemukan fungsi gx, y,
Solusi dari persamaan diferensial ini diberikan secara implisit oleh G X, Y sama dengan C, di mana C adalah konstanta sembarang. Solusi dalam bentuk ini menyatakan bahwa semua pasangan X, Y yang memenuhi persamaan G, X, Y sama dengan C adalah solusi dari persamaan diferensial asli. Kemudian ada yang namanya intuisi dan alasan matematika. Nah, di bagian intuisi dan alasan matematika ini, teman-teman dijelasin kenapa sih persamaan G, X, Y sama dengan C bisa muncul nih teman-teman sebagai solusi. Karena dengan memasukkan persamaan dgx, y sama dengan mx, y dx ditambah nx, y dy ke dalam persamaan mx, y dx tambah nx, y sama dengan 0, maka kita bisa mendapatkan hasil sebagai berikut teman-teman. dgx, y dalam kurung x sama dengan 0. Yang berarti bahwa Gx, Y adalah suatu fungsi konstan sepanjang solusi, yaitu Gx, Y sama dengan C. Dengan kata lain, solusi dari persamaan diferensial eksak ini adalah kurva level dari fungsi Gx, Y, di mana setiap kurva level Gx, Y sama dengan C memenuhi persamaan diferensial. Nah, teman-teman, setelah tadi kita belajar tentang teori dasar dari persamaan diferensial eksak orde pertama, ternyata cara-cara yang tadi itu bisa dirangkum menjadi 7 langkah aja, teman-teman. Yang aku sebut fast track atau 7 step. Nah, apa aja sih 7 langkah itu? Nah, langkah yang pertama itu adalah bentuk persamaan diferensial dalam bentuk diferensial. Nah, langkah kedua, uji keeksakan persamaan diferensial. Langkah ketiga, jika eksak, maka kita integralkan M terhadap X atau N terhadap Y. Kemudian, turunkan G terhadap Y dan samakan hasilnya dengan NX, Y. Itu langkah keempat, atau turunkan G terhadap X dan samakan hasilnya dengan MX, Y. Langkah kelima, integralkan H aksen Y untuk memperoleh HY atau H aksen X untuk memperoleh HX. Langkah keenam, tuliskan penyelesaian umum dalam bentuk Gx, Y sama dengan C. Langkah ketujuh, cari penyelesaian khusus jika diminta. Catat ya, jika diminta. Jika nggak diminta, cukup teman-teman buat sampai langkah keenam aja, yaitu menuliskan penyelesaian umum dalam bentuk Gx, Y sama dengan C. Nah, kita lanjut ke latihan soal biar teman-teman lebih paham. Contoh, carilah penyelesaian umum dan penyelesaian khusus dari persamaan diferensial biasa di bawah ini. Nah, kita lihat ya, dy per dx sama dengan min x min 2y per y kuadrat min 2x. Di mana ketika y, x sama dengan 0, sama dengan 3. Langsung aja teman-teman, langkah pertama, bentuk persamaan diferensial dalam bentuk diferensial. Nah, bentuk umum diferensial kalau teman-teman ingat adalah M dalam kurung X, Y dx ditambah N dalam kurung X, Y dy sama dengan 0. Nah, tapi di soal itu bentuknya dy per dx sama dengan min X min 2y per y kuadrat min 2x. Nah, jadi gimana teman-teman? Gampang. Kita kaliin silang aja. Jadi, y kuadrat min 2x kalikan silang dengan dy. Jadi hasilnya y kuadrat min 2x dy. Lalu, min x min 2y kita kalikan silang dengan dx. Menghasilkan min dalam kurung x min 2y dx. Setelah itu, bisa kita satukan ruasnya menjadi x min 2y dx tambah y kuadrat min 2x dy sama dengan 0. Nah, ini udah sama ya teman-teman, sama bentuk umumnya. Nah, jadi bisa kita ketahui nih dari sini. Kalau n-nya itu sama dengan y kuadrat min 2x. Dan m-nya itu x min 2y.
Langkah kedua, uji keeksakan persamaan diferensial. Nah, kalau teman-teman ingat, persamaan diferensial dikatakan eksak jika do M per do Y sama dengan do N per do X. Nah, di sini kita cari dulu nilai do M per do Y-nya, di mana M-nya itu sama dengan X minus 2Y, diturunkan terhadap Y, menghasilkan minus 2. Nah, selanjutnya, do N per do X, di mana N-nya adalah Y kuadrat min 2X diturunkan terhadap X, sama, hasilnya minus 2. Jadi, baik do M per do Y ataupun do N per do X memiliki hasil yang sama, yaitu minus 2. Nah, maka bisa kita simpulkan persamaan di atas atau di dalam soal adalah persamaan diferensial eksak. Ya, teman-teman. Kita lanjut. Langkah ketiga. Jika eksak, nah kan tadi eksak ya. Nah, sekarang kita integralkan M terhadap X atau N terhadap Y. Oke, pertama kita integralkan M terhadap X, di mana M adalah X min 2Y, diintegralkan terhadap dx, jangan lupa ditambah HY. Nah, X min 2Y diintegralkan terhadap dx, X itu menjadi 1/2X kuadrat, dan min 2Y menjadi min 2XY. Nah, kemudian kita integralkan N terhadap Y, di mana nilai N adalah Y kuadrat min 2X diintegralkan terhadap dy, di mana Y menjadi 1/3 Y pangkat 3 dan min 2X menjadi min 2XY. Jangan lupa ditambah HX. Lanjut, langkah keempat. Turunkan G terhadap Y dan samakan hasilnya dengan NX, Y. Atau teman-teman turunkan G terhadap X dan samakan hasilnya dengan MX, Y. Oke, turunkan G terhadap Y dan samakan hasilnya dengan NX, Y. Tadi G-nya berapa, teman-teman? Per 2 X kuadrat min 2XY tambah HY. Nah, N-nya berapa? Nilai N kan Y kuadrat min 2X. Turunkanlah yang bagian G-nya dulu nih, ke Y. Jadi berapa? Kita turunkan. 1/2X kuadrat diturunin terhadap Y. 0 ya, karena nggak punya variabel Y. Min 2XY diturunin terhadap Y, jadi min 2X. HY diturunin terhadap Y, jadi H aksen Y. Nah, ini kita bisa pindah ruasin. Min 2X sama min 2X. Kalau pindah ruas, jadi min 2X plus 2X. Habis ya. Jadi yang tersisa cuma H aksen Y sama dengan Y kuadrat. Selanjutnya, turunkan G terhadap X dan samakan hasilnya dengan MX, Y. Berapa nilai M-nya tadi, teman-teman? X min 2Y. Nah, sama ya, ketika diturunkan 1/3 Y pangkat 3 diturunkan terhadap X, 0. Karena dia nggak punya variabel X. Min 2X ya diturunkan terhadap X, min 2Y. HX diturunkan terhadap X, jadi H aksen X. Min 2Y sama min 2Y, hapus, hilang, sama dengan 0. Menyisakan H aksen X sama dengan X. Gitu ya, teman-teman. Lanjut, langkah kelima. Integralkan H aksen Y untuk memperoleh HY atau H aksen X untuk memperoleh HX. H aksen Y itu sama dengan Y kuadrat. DHY per DY sama dengan Y kuadrat. Sama ya. Nah, jadi kita kali silang kedua-duanya lalu kita integralkan di kedua ruas. Jadi integral DHY sama dengan integral Y kuadrat DY. Nah, integral DHY itu menjadi HY, sementara integral dari Y kuadrat DY menjadi 1/3 Y pangkat 3 tambah C1. Jangan lupa, karena akan ada selalu konstanta jika diintegralkan. Nah, kemudian kita integralkan H aksen X untuk memperoleh HX, di mana H aksen X sama dengan X. Maka DHX per DX sama dengan X. Sama kita kalikan kedua ruas dan integralkan kedua ruas menjadi integral DHX sama dengan integral X dx. Di mana integral DHX adalah HX dan integral X dx sama dengan 1/2X kuadrat plus C1. Gitu ya. Lanjut. Langkah ke-6. Tuliskan penyelesaian umum dalam bentuk Gx, Y sama dengan C. Gx, Y sama dengan 1/2X kuadrat min 2XY plus HY. Berapa tadi HY, teman-teman? HY adalah 1/3 Y pangkat 3 tambah C1. Nah,
Karena G, X, Y sama dengan C, maka langsung aja kita ubah G, X, Y di sini menjadi C. Nah, lalu kita pindah ruaskan teman-teman C1-nya, sehingga persamaannya menjadi 1/2X kuadrat min 2XY plus 1/3 Y pangkat 3 sama dengan C min C1. Nah, begitu juga dengan HX. Berapa tadi HX nilainya? Ya, nilai X itu 1/2X kuadrat plus C1. Sama, kita langsung ubah aja menjadi C, kita pindah ruaskan. Jadilah 1/3 Y pangkat 3 min 2XY plus 1/2X kuadrat sama dengan C min C1. Gitu ya. Nah, persamaan ini kita coba umpamakan teman-teman. Kan ini ada C min C1. Kita coba umpamakan C min C1 sama dengan C2. Nah, jadi langsung aja kita ubah menjadi 1/2X kuadrat min 2XY plus 1/3 Y pangkat 3 sama dengan C2. Begitu juga dengan ruas yang HX. Nah, sama kan C2? Nah, teman-teman, kalau teman-teman perhatikan, ruas kiri HY ataupun ruas kanan si HX ini, itu sama teman-teman ternyata angkanya. Lihat ya, di ruas kiri ini ada 1/2X kuadrat, nilainya positif. Nah, di sebelah kanan 1/2X kuadrat itu nilainya juga positif. 2XY di sebelah kiri nilainya negatif. 2XY di sebelah kanan nilainya negatif. 1/3 Y pangkat 3 di sebelah kiri nilainya positif. Dan 1/3 Y pangkat 3 di sebelah kanan nilainya positif. Nah, jadi sama teman-teman. Jadi gimana nih kesimpulannya? Jadi dapat disimpulkan baik menggunakan cara di sebelah kiri atau kanan pada akhirnya memiliki solusi umum yang sama teman-teman. Jadi teman-teman cukup pilih satu aja, mau pakai si HY atau HX, mau pakai sebelah kiri atau sebelah kanan. Nggak perlu dua-duanya. Tadi kita pakai dua-duanya karena kita lagi belajar bersama-sama. Jadi kita coba nih dua-duanya. Ternyata sama aja teman-teman. Jadi ketika nanti teman-teman menghitung cukup pilih satu aja gitu ya. Oke. Kita lanjut ke langkah ketujuh. Dengan kondisi awal Y0 sama dengan 3, maka diperoleh penyelesaian khusus sebagai berikut. Kita cari teman-teman penyelesaian khususnya. Berapa tadi persamaannya? 1/2X kuadrat min 2XY plus 1/3 Y pangkat 3 sama dengan C2. X-nya berapa? 0. Masukin. 1/2 0 kuadrat min 2 kali 0, Y-nya berapa? 3 kali 3 tambah 1/3 kali 3 pangkat 3 sama dengan C2. 1/2 kali 0, 0. Min 2 kali 0, 0. Tambah 1/3 kali 3 pangkat 3, 27. Berarti 27 dibagi 3, 9. Berarti C2-nya sama dengan 9. Kita substitusiin lagi teman-teman. Jadi 1/2X kuadrat min 2XY tambah 1/3 Y pangkat 3 sama dengan 9. Gitu teman-teman. Jadi itulah gimana caranya menyelesaikan persamaan diferensial eksak orde pertama untuk mencari penyelesaian umum dan penyelesaian khususnya menggunakan metode 7 step atau 7 langkah aja teman-teman. Cukup simpel dan cukup mudah ya. Oke, dan itu aja mungkin. Terima kasih teman-teman sudah memperhatikan. Menjelaskan 4 contoh soal selanjutnya. Yang pertama, tentukan apakah persamaan diferensial 2xy dx plus 1 plus x kuadrat dy sama dengan 0 itu adalah tepat dengan mxy sama dengan 2xy dan nxy sama dengan 1 plus x kuadrat. Karena my sama dengan
Contoh soal selanjutnya, tentukan apakah persamaan diferensial x plus sin y dx plus x cos y minus 2y dy sama dengan 0 itu adalah tepat. Di sini mxy sama dengan x plus sin y dan nxy sama dengan x cos y 2y. Jadi m per y sama dengan n per x sama dengan cos y, dan persamaan diferensial ini tepat. Untuk menentukan apakah persamaan diferensial x plus sin y dx plus x cos y minus 2y dy sama dengan 0 adalah tepat, kita perlu memeriksa fungsi mxy dan nxy. Yang pertama, kita identifikasi fungsi dulu. Dari persamaan tersebut, kita dapat mengidentifikasi bahwa mxy sama dengan x plus sin y dan nxy sama dengan x cos y minus 2y. Langkah-langkah untuk memeriksa keeksakannya itu, yang pertama kita hitung turunan parsialnya. Hitung do m per do y sama dengan do x plus sin y per do y sama dengan cos y. Kemudian hitung do n per do x dengan do x cos y minus 2y per do x diperoleh juga cos y. Kemudian kita bandingkan turunan parsialnya. Dari perhitungan sebelumnya kita mendapatkan bahwa do m per do y diperoleh cos y dan do n per do x diperoleh juga cos y. Karena dari perhitungan sebelumnya memiliki hasil yang sama, jadi bisa kita katakan bahwa persamaan diferensial ini tepat. Karena persamaan ini memenuhi syarat keeksakan, yaitu do m per do y sama dengan do n per do x diperoleh cos y. Nah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Tentukan apakah persamaan diferensial y kuadrat dt plus 2yt plus 1 dy sama dengan 0 ini adalah tepat. Persamaan untuk fungsi yt yang tidak diketahui. Dalam hal variabel t dan y, kita memiliki mty, y2, nty sama dengan 2yt plus 1. Do m per do y sama dengan do per do y dikali y kuadrat sama dengan 2y sama dengan do per do t dikali 2yt plus 1 sama dengan do n per identifikasi mty dan nty. Dari persamaan tersebut, kita dapat identifikasi bahwa mty sama dengan y kuadrat, yang bisa kita katakan bahwa y kuadrat koefisien dari dt. Kemudian ada nty 2yt plus 1. Nah, 2yt plus 1 ini bisa kita katakan bahwa koefisien dari dy. Persamaan diferensial dikatakan tepat jika memenuhi syarat do m per do y sama dengan do n per do t. Nah, kita hitung nih turunan parsialnya. Kita hitung dulu yang pertama, bahwa do m per do y itu bisa kita dapat turunan parsialnya mty sama dengan y kuadrat terhadap y. Saya ingatkan lagi, turunan parsial adalah turunan terhadap satu variabel dengan asumsi variabel lainnya tetap konstan, yaitu seperti do m per do y sama dengan do per do y kuadrat dikali y kuadrat. Kita gunakan aturan x pangkat n menjadi nx pangkat n minus 1. Maka do m per do y sama dengan 2y.
Kemudian kita hitung turunan parsial selanjutnya. NTY sama dengan 2YT plus 1 terhadap T. Bisa teman-teman ingat bahwa turunan terhadap T berarti Y dianggap konstan. Jadi, do N per do T sama dengan do per do T dikali 2YT plus 1. Nah, kita itu gunakan aturan turunan. Turunan 2YT terhadap T adalah 2Y, karena Y di sini adalah konstan. Kemudian turunan 1 terhadap T adalah 0, karena 1 ini konstanta. Maka bisa kita simpulkan do N per do T sama dengan 2Y. Nah, kita bandingkan dari dua turunan tersebut, bahwa perhitungan sebelumnya do M per do Y sama dengan 2Y, dan do N per do T mendapatkan hasil yang sama, yaitu 2Y. Keduanya adalah persamaan diferensial yang eksak, karena memenuhi syarat dari keeksakan tersebut. Pada contoh yang terakhir, tentukan apakah persamaan diferensial 2x kuadrat T minus 2x pangkat 3 dt plus 4x pangkat 3 minus 6x kuadrat T plus 2xt kuadrat dx sama dengan 0 ini adalah tepat. Ini adalah persamaan untuk fungsi xt yang tidak diketahui ya. Dalam hal variabel T dan X, kita menemukan bahwa do per do X dikali 2x kuadrat T minus 2x pangkat 3 itu sama dengan 4xt minus 6x kuadrat sama dengan do per do T dikali 4x pangkat 3 minus 6x kuadrat T plus 2xt kuadrat. Jadi persamaan diferensialnya itu tepat. Nah, untuk menentukan apakah persamaan diferensial tersebut adalah tepat, kita perlu memeriksa syarat keeksakannya. Dalam hal ini kita memiliki identifikasi bahwa MTX sama dengan 2x kuadrat T minus 2x pangkat 3, yaitu koefisien dari dt. Selanjutnya, NTX sama dengan 4x pangkat 3 minus 6x kuadrat T plus 2xt kuadrat, yaitu koefisien dari dx. Nah, yang pertama itu persamaan yang diberikan, kita bisa bentuk bahwa MTX dt plus NTX dx sama dengan 0, di mana MTX sama dengan 2x kuadrat T minus 2x pangkat 3, dan NTX sama dengan 4x pangkat 3 minus 6x kuadrat T plus 2xt kuadrat. Nah, kondisi persamaan diferensialnya ini tepat, karena bisa kita katakan bahwa persamaan ini memenuhi syarat tersebut. Nah, kita masuk ke langkah-langkah verifikasi nih. Yang pertama, turunan parsial dari do M per do X. Bahwa MTX sama dengan 2x kuadrat T minus 2x pangkat 3. Turunan parsial M terhadap X adalah do M per do X sama dengan do per do X dikali 2x kuadrat T minus 2x pangkat 3, yaitu 4xt minus 6x kuadrat. Kemudian kita masuk ke turunan parsial do N per do T. Nah, NTX sama dengan 4x pangkat 3 minus 6x kuadrat T plus 2xt kuadrat
turunan parsial N terhadap terhadap T adalah do n per do T sama dengan do per do T dikali 4x pangkat 3 minus 6x kuadrat T plus 2xt kuadrat sama dengan minus 6x kuadrat ditambah 4xt. Nah, perbandingan turunan parsial ini dari perhitungan do M per do X sama dengan 4xt minus 6x kuadrat dengan do N per do T sama dengan 4xt minus 6x kuadrat. Nah, seperti yang sudah saya bilang bahwa persamaan tersebut bisa dikatakan tepat jika memenuhi syarat do M per do X sama dengan do N per do T. Maka dapat kita simpulkan bahwa persamaan diferensial di atas itu memenuhi syarat do M per do X sama dengan do N per do T, sehingga persamaan ini bisa kita katakan bahwa persamaan diferensial tepat. Terima kasih. Selanjutnya teman saya akan membahas latihan soal. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke latihan soal persamaan diferensial eksak. Kita akan mencoba menjawab soal bersama-sama. Jangan lupa siapkan catatan kalian ya. Soal pertama yaitu buka kurung Y ditambah 2X tutup kurung Y pangkat 3 DX ditambah buka kurung 1 ditambah 3X pangkat 2 Y pangkat 2 ditambah X tutup kurung DY sama dengan 0. Nah, langkah pertama yaitu kita identifikasi komponen terlebih dahulu. Kita ketahui terlebih dahulu bahwa persamaan umum dari persamaan eksak itu yaitu MXY DX ditambah NXY DY sama dengan 0. Maka dengan persamaan umum di atas kita masukkan MXY-nya sama dengan dalam buka kurung Y ditambah 2X tutup kurung Y pangkat 3. Lalu NXY-nya sama dengan 1 ditambah 3X pangkat 2 Y pangkat 2 ditambah X. Lalu langkah kedua kita uji keeksakan dengan menghitung turunan parsial, yaitu do M per do Y sama dengan do per do Y dalam kurung buka kurung Y ditambah 2X tutup kurung Y pangkat 3 sama dengan 3Y pangkat 2 buka kurung Y ditambah 2X tutup kurung ditambah Y pangkat 3. Do N per dx nya sama dengan do per dx dalam kurung 1 ditambah 3F pangkat 2 Y pangkat 2 ditambah X sama dengan 6X Y pangkat 2 ditambah 1. Lalu kita bandingkan do M per do Y nya kan tadi 3Y pangkat 2 dalam kurung Y plus 2X tutup kurung plus Y pangkat 3 dan do N per dx nya sama dengan 6X Y pangkat 2 ditambah 1. Karena do M per do Y nya tidak sama dengan do N per do X, maka persamaan ini tidak eksak. Lanjut soal kedua, yaitu buka kurung X plus 1 D tutup kurung DX ditambah buka kurung XY min 1 tutup kurung DY sama dengan 0. Seperti tadi, langkah pertama kita identifikasi komponen terlebih dahulu, yaitu masukkan MXY nya kan X plus 1, NXY nya sama dengan XY min 1. Langsung kita uji keeksakan lagi dengan menghitung turunan parsial, yaitu do M per do Y sama dengan do per do Y buka kurung X plus 1 tutup kurung sama dengan 0. Do N per do X nya sama dengan do per do X dalam kurung X Y min 1 sama dengan Y. Bandingkan
do M per do Y nya sama dengan 0, do N per do X nya sama dengan Y. Karena do M per do Y nya juga tidak sama dengan do N per do X, maka persamaan ini juga tidak eksak. Lanjut, latihan ketiga, E pangkat X buka kurung 3X pangkat 2 Y min X pangkat 2 tutup kurung DX tambah E pangkat X Y pangkat 2 DY sama dengan 0. Langkah pertamanya seperti tadi, yaitu MX nya sama dengan E pangkat X dalam kurung 3X pangkat 2 Y min X pangkat 2, dan NX nya sama dengan E pangkat X Y pangkat 2. Kita uji keeksakan lagi dengan menghitung turunan parsial. Do M per do Y sama dengan do per do Y dalam kurung E pangkat X buka kurung 3X pangkat 2 Y min X pangkat 2 tutup kurung sama dengan E pangkat X dikali 3X pangkat 2. Do M per do X sama dengan do per do X dalam kurung E pangkat X Y pangkat 2 sama dengan E pangkat X Y pangkat 2. Bandingkan kembali itu do M per do Y nya tadi E pangkat X dikali 3X pangkat 2, do N per do X nya sama dengan E pangkat X Y pangkat 2. Sama seperti tadi, do M per do X nya tidak sama dengan do N per do X, maka persamaan ini juga tidak eksak. Latihan keempat yaitu 3X pangkat 2 Y pangkat 2 DX tambah dalam kurung 2X pangkat 3 Y ditambah 4 Y pangkat 3 DY sama dengan 0. Langkah pertama seperti tadi, identifikasi komponen. MX nya sama dengan 3X pangkat 2 Y pangkat 2, NX nya sama dengan 2X pangkat 3 Y ditambah 4Y pangkat 3. Lalu uji keeksakan dengan menghitung turunan parsial. Do M per do Y sama dengan do per do Y dalam kurung 3X pangkat 2 Y pangkat 2 sama dengan 6X pangkat 2 Y. Do N per do X nya sama dengan do per do X buka kurung 2X pangkat 3 Y tambah 4Y pangkat 3 tutup kurung sama dengan 6X pangkat 2 Y. Lalu kita bandingkan, do M per do Y nya tadi sama dengan 6X pangkat 2 Y, do N per do X nya juga sama dengan 6X pangkat 2 Y. Karena do M per do N nya sama dengan do N per do X, persamaan ini eksak. Jika persamaan ini eksak, maka kita lanjut ke langkah ketiga, yaitu cari fungsi potensial, yaitu Pi dalam kurung X, Y. Integral M terhadap X, yaitu Px sama dengan integral 3X pangkat 2 Y pangkat 2 dx sama dengan X pangkat 3 Y pangkat 2 ditambah HY. Turunkan Px Y terhadap Y, yaitu do Phi do Y sama dengan do per do Y dalam kurung X pangkat 3 Y pangkat 2 ditambah HY dikurangi 2X pangkat 2 Y ditambah H dot Y. Samakan dengan NX Y, yaitu 2X pangkat 3 Y ditambah H dot Y dikurangi 2X pangkat 3 Y ditambah 4 Y pangkat 3, yaitu H dot Y dikurangi 4Y pangkat 3. Integral H dot Y nya yaitu HY dikurangi integral 4Y pangkat 3 DY sama dengan Y pangkat 4 ditambah C. Vx
fungsi potensialnya yaitu Vx-nya sama dengan X pangkat 3 Y pangkat 2 tambah Y pangkat 4 ditambah C. Jadi langkah keempat solusinya yaitu Vxy sama dengan C yang dekat sama dengan X pangkat 3 Y pangkat 2 ditambah Y pangkat 4 sama dengan C. Oke, pada bagian ini saya akan membahas mengenai contoh soal. Contoh soal 5.19 dengan soal Y kurang X kuadrat buka tutup kurung dx tambah X plus X kuadrat kali Y kuadrat dikali dy sama dengan 0. Kemudian langkah pertama kita harus periksa apakah persamaan ini eksak atau tidak. Kemudian persamaan ini memiliki bentuk M tanda kurung X, Y sama dengan Y min X kuadrat dan N tanda kurung buka X, Y kurung tutup sama dengan X plus X kuadrat kali Y kuadrat. Uji eksak dengan memeriksa apakah turunan parsial M per turunan parsial Y sama dengan turunan parsial N per parsial X. Kemudian di sini dihitung parsial M per parsial Y sama dengan parsial kurung buka Y kurang X kuadrat kurung tutup dibagi parsial Y sama dengan 1. Kemudian yang turunan parsial N per turunan parsial X sama dengan turunan parsial dikali X tambah X kuadrat kali Y kuadrat kurung tutup dibagi turunan parsial X sama dengan 1 tambah 2X Y kuadrat. Karena dari hasil yang diperoleh, jika turunan parsial M per turunan parsial Y tidak sama dengan turunan parsial N per parsial X dan disebutkan kalau ini adalah persamaan tidak eksak. Kemudian kita lanjut lagi, kita tulis ulang persamaan dalam bentuk yang lebih sederhana. Persamaan ini dapat ditulis ulang dengan membagi kedua sisi dengan X kurung dikali kurung buka Y min X kuadrat kurung tutup sehingga menjadi dx per X tambah dy per Y min X kuadrat sama dengan 0. Kemudian langkah selanjutnya substitusikan untuk menyederhanakan persamaan. Lakukan substitusi V sama dengan Y per X sehingga Y sama dengan Vx dan dy per dx sama dengan V tambah X dv per dx. Kemudian substitusikan Y sama dengan Fx ke dalam persamaan Y min X kuadrat dx ditambah X tambah X kuadrat Y dikali Y kuadrat dikali dy sama dengan 0 diperoleh Fx per X kuadrat dx ditambah X tambah X kuadrat Fx kuadrat dikali F tambah X per dv per dx dikali dx sama dengan 0. Kemudian sederhanakan setiap variabelnya. Ya langsung aja disubstitusikan kembali ke persamaannya. Lanjutnya yaitu si Y min X kuadrat dx ditambah X tambah X kuadrat Y kuadrat dy sama dengan 0 menjadi Fx X kuadrat dx tambah X kuadrat Fx kuadrat dikali F dx ditambah X dv sama dengan 0. Kemudian sederhanakan setiap suku satu persatu. Bagian pertama Fx min X kuadrat
dikali dx. Kemudian bagian kedua, x tambah x kuadrat kali y kuadrat v kuadrat dikali x kuadrat dikali f dx tambah x dv. Kemudian hasil atau ekspansi suku ini akan menghasilkan x tambah x kuadrat dikali v kuadrat kali v dx ditambah x tambah x kuadrat kali v kuadrat dikali x dx. Kemudian gabungkan dan pisahkan variabelnya. Fx min x kuadrat ditambah fx ditambah x kuadrat dikali v pangkat 3 dikali dx tambah x kuadrat tambah x pangkat 3 dikali v kuadrat dikali d kali v sama dengan 0. Sederhanakan suku dengan dx. Jadi hasilnya itu 2vx min x kuadrat tambah x pangkat 2 dikali v pangkat 3 dikali dx tambah x kuadrat tambah x pangkat 3 dikali v kuadrat dikali dv sama dengan 0. Kemudian bagi seluruh persamaan dengan x kuadrat dengan asumsi x-nya itu tidak boleh 0 akan menghasilkan 2v per x min 1 tambah v pangkat 3. Jangan lupa dikasih kurung buka kurung tutup dikali dx tambah kurung buka 1 tambah xv kuadrat kurung tutup dikali dv sama dengan 0. Kemudian hasilnya akan memperoleh 1 tambah xv kuadrat dv sama dengan 2v per x min 1 per 1 min v pangkat 3. Itu hasilnya dx. Oke, di sini kita lanjut ke contoh soal 5.20. Nah, kita langsung aja tulis ulang persamaan dalam bentuk diferensialnya. Diberikan persamaannya yaitu y aksen sama dengan 3yx kuadrat per x pangkat 3 tambah 2y pangkat 4. Persamaan ini dapat ditulis ulang dalam bentuk diferensial, yaitu kurung buka 3yx kuadrat kurung tutup dx tambah kurung buka min kurung buka x pangkat 3 min dikurang 2y pangkat 4 kurung tutup dy sama dengan 0. Namun bentuk ini tidak eksak. Selain itu tidak ada faktor integrasi yang langsung terlihat. Oleh karena itu kita akan mencoba pendekatan yang lain. Kemudian kita susun ulang persamaannya menjadi x kuadrat kurung buka 3y dx min x dy kurung tutup dikurang 2y pangkat 4 dikali dy sama dengan 0. Itu persamaan yang pertama. Kemudian identifikasi pola untuk faktor integrasi. Kelompok dalam tanda kurung 3y dx dikurang x dy memiliki bentuk umum a kali dx tambah b kali dy. Dengan si a-nya ini adalah 3 dan b ini adalah min 1. Pola ini memiliki faktor integrasi x pangkat minus 2 kali y pangkat minus 2. Karena ekspresi dalam tanda kurung sudah dikalikan x kuadrat, kita mencoba faktor integrasi berbentuk i kali i kurung buka x, y kurung tutup sama dengan y minus kuadrat. Minus 2 kuadrat. Kalikan persamaan 1 dengan y pangkat minus 2. Akan menjadi x kuadrat dikali y min 2 kuadrat kurung buka 3y dx dikurang x dy kurung tutup dikurang 2 dy sama dengan 0. Kemudian sederhanakan persamaannya. Kalikan dan sederhanakan x kuadrat y minus 2 kuadrat kurung buka 3y dx dikurang x dy kurung tutup minus 2 dy sama dengan 0.
Hasilnya dapat ditulis ulang menjadi D kurung buka X pangkat 3 dikali Y min 1 kurung tutup sama dengan 2Y kuadrat DY. Nah, ini dihasilkan persamaan yang kedua. Kemudian integrasikan kedua sisi. Nah, di sini sisi kirinya integral D kurung buka X pangkat 3 dikali Y pangkat minus 1 kurung tutup sama dengan X pangkat 3 dikali Y pangkat min 1. Nah, kalau di sisi kanannya, integral 2Y kuadrat dikali DY sama dengan hasilnya itu 2/3 Y pangkat 3. Maka kita memperoleh hasilnya yaitu X pangkat 3 dikali Y min 1 sama dengan 2/3 Y pangkat 3 ditambah C. Dengan C adalah konstanta integrasi. Kemudian diperolehlah hasil akhir yaitu X pangkat 3 dikali Y pangkat min 1 sama dengan 2/3 Y pangkat 3 tambah C. Nah, di satu sisi juga bisa ditulis X pangkat 3 dikali Y min 1 dikurang 2/3 Y pangkat 3 sama dengan C. Nah, itu hasil akhirnya. Terima kasih.